Assalamualaikum teman-teman. Saya akan membacakan tentang kufur nikmat, yaitu kisah Salabah bersama tante saya teman-teman. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kita akan menceritakan tentang kisah Salabah. Nah, Salabah ini adalah salah satu sahabat di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabat itu adalah seseorang yang terkenal dengan rajin berjamaah bersama Rasulullah dan teman-temannya. Nah, namun entah kenapa setelah sholat itu Salabah selalu dengan cepat meninggalkan tempat sholat. Nah, pada suatu hari kebiasaan itu pun menjadi tanda tanya para Rasulullah dan sahabat lainnya. Lalu pada suatu hari Rasulullah memanggil Salabah dan Salabah pun mendatangi Rasulullah. Dan Rasulullah bertanya kepada Salabah, "Wahai Salabah, kenapa setiap kali engkau berjamaah selalu dengan terburu-buru untuk pulang ke rumah?" Dan Salabah pun menjawab, "Sesungguhnya saya terburu-buru karena ada yang menunggu saya di rumah untuk melaksanakan sholat. Dan karena bergantian, karena saya hanya mempunyai satu helai kain untuk bergantian sholat. Ketika sholat, istri saya bersembunyi hingga saya datang untuk kembali." Salabah pun menjelaskan dengan apa kondisi yang sebenar-benarnya. Rasulullah ini terkesan dengan Salabah lalu mengizinkannya untuk segera pulang. Selang beberapa kemudian, Salabah meminta kepada Rasulullah untuk mendoakannya agar dia hidup berkecukupan, karena dia telah lelah hidup miskin dan hidup menderita. Nah, wahai Salabah, engkau harus selalu bersyukur dengan apa yang telah dimiliki saat ini. Nah, itu nasihat Rasulullah kepada Salabah. Nah, beliau takut ketika Salabah mempunyai harta benda akan menjadi lupa kepada agamanya. Nah, Salabah pun untuk pamit undur diri dengan hati yang belum puas menerima semua itu. Nah, dia ingin memperbaiki kehidupannya. Keesokan harinya, Salabah kembali dan meminta tolong kepada Rasulullah untuk tetap mendoakannya, ya. Nah, dan dia berjanji untuk menjaganya, yang nanti ketika dia mendapatkan setelahnya, dia akan selalu menjaga agamanya dan dia mendapatkan itu untuk jalan kebaikan. Nah, Rasulullah pun akhirnya mendoakan Salabah untuk memiliki harta yang berkecukupan dalam kemewahan. Nah, dia nampak begitu senang, lalu dia buru-buru pulang dan memberitahukan istrinya dengan membawa 2 ekor kambing pemberian Rasulullah. Nah, sejak itu Salabah rajin merawat 2 ekor kambing itu, menernaknya rajin, dan sampai dia lupa untuk berjamaah, lalai dalam hal agama. Nah, Rasulullah dan sahabatnya pun bertanya-tanya, kenapa nih Salabah ini kenapa gitu. Nah, dan akhirnya Rasulullah mengutus kepada sahabatnya untuk datang ke kediaman si Salabah ini untuk mengetahui kenapa dia sekarang jarang berjamaah, kenapa. Lalu sahabatnya pun datang dengan perintah, dan di situ tuh untuk berzakat. Nah, karena sekarang Salabah ini sudah hidup berkemewahan, jadi dia harus berzakat. Tetapi dengan tampang yang sangat gaya yang seperti orang tidak mengetahui tentang zakat ataupun pajak, dia menolak untuk berzakat. Nah, setelah itu sahabat yang diutus Rasulullah ini datang nih menghampiri si Rasulullah. Nah, dia menceritakan semua tentang kondisi Salabah sekarang. Nah, lalu dia bilang Rasulullah itu sangat kecewa kepada Salabah dengan kondisi sekarang. Nah, hari ke hari hati Salabah ini merasa resah. Nah, dia resah. Nah, setelah dia memutuskan untuk pergi ke kediaman Rasulullah dan meminta maaf serta memberikan zakatnya. Setelah dia datang meminta maaf dan memberikan zakatnya, nah, Rasulullah pun lalu bilang, "Wahai Salabah, sesungguhnya Allah telah melarangku untuk menerima zakatmu."
Nah, betapa sedihnya hati Salabah itu. Nah, karena sifat kikir dan lalai telah membuatnya sengsara. Nah, dia tidak menyerah. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, wafat, dia bermaksud untuk memberikan zakatnya kepada Abu Bakar yang saat itu dia menjadi khalifah. Tapi Abu Bakar juga tidak berani menerimanya. Sampai akhirnya kepemimpinan Utsman bin Affan, nah dia juga tidak menerimanya. Akhirnya sampai mati pun Salabah itu tidak bisa berzakat, menjakatkan hartanya. Karena dia telah dilaknat oleh Allah dan Rasulullah sejak berani menolak perintah zakat itu. Nah, itulah balasan bagi seseorang yang lalai pada agamanya dan tidak menepati janjinya yang dibuat sendiri. Makanya kita harus tetap bersyukur kepada Allah SWT Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus tetap menepati janji yang telah dibuat oleh kita. Oke, teman-teman. Nah, kita harus selalu bersyukur. Betul ya, Kid ya? Jadi kita harus tetap bersyukur dan menepati janji yang telah kita buat. Nah, baik teman-teman, sekian cerita dari kisah Salabah. Assalamualaikum teman-teman. Bye-bye.